اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi mustalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فاتقوا الله الله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah acara rutin syariah masal yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk menyelesaikan acara ini dan rangka untuk mengenalkan apa itu ruqyah syariah yang akan kita bahas penyakit yang masih banyak terjadi di masyarakat, yaitu penyakit jin nasab. Penyakit jin nasab. Apa ya? Kalau pakai bahasa kayaknya nggak jelas. Jadi agak kurang sedikit. Jadi kita akan bahas apa itu jin nasab, ciri-cirinya, dan kita akan bedakan mana penyakit jin nasab, mana penyakit sihir, dan mana penyakit ain. Bapak Ibu sekalian, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, maka saya mau perkenalkan apa itu Rehapati. Rehapati adalah suatu lembaga yayasan dakwah dan sosial yang dakwahnya itu bergerak dalam bidang pengobatan tibbun nabawi, yaitu pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ruqyah, syariah, hijamah atau bahkan yang ketiga adalah herbal. Dari ketiga terapi tersebut, di Rehapati pun kita menyediakan seperti terapi listrik yang untuk gangguan stroke, saraf kejepit dan lain-lainnya. Yang kedua ada batuk saraf. Masih banyak lagi ini ya, seperti pasdu dan lain-lain. Dan sosial kita bergerak dari bidang ta'awun, tolong menolong, baik itu untuk personal orang-orang yang membutuhkan dana untuk pengobatan, ataupun dari segi sosial lainnya kita bagi nasi bungkus atau sembako, atau yang sekarang ini kita sedang usahakan adalah pembangunan Islamic Center dan pondok tahfizul Quran Rehapati Ketapang di tanah wakaf kita di Sungai Awang. Bapak Ibu sekalian, di dalam Rehapati itu termasuk ada 7 divisi aktif di dalamnya. Salah satunya adalah divisi yayasan. Divisi yayasan ini adalah yang bergerak di bidang legalitas, baik itu secara administratif, ya, data, surat izin dan lain-lainnya. Maka itu berkenaan dengan hal tersebut diurus oleh divisi yayasan. Yang kedua ada divisi ruqyah. Saat ini agenda yang diadakan di masjid ini adalah yang dibuat oleh divisi ruqyah. Divisi ruqyah inilah yang membidangi seluruh pakar terapi yang ada di Rehapati. Dan ini insya Allah sudah bersertifikat dan kita memiliki legalitas, ya, sertifikasi seperti itu. Yang ketiga ada divisi tahfizul Quran. Saat ini kita di Rehapati memiliki 50 sampai 60 santri non-mukim, ya, yang mereka ini diprogram untuk belajar Al-Quran dan untuk menghafal Al-Quran. Dan kita pun telah mempunyai santri sebanyak 6 orang untuk tahap awal selama 1 sampai 2 bulan ini. Alhamdulillah santri di sini pun saya bawa, Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya adalah divisi corporation yang berkaitan dengan herbal. Herbal baik itu madu,
minyak zaitun, habatus sauda, minyak bidara dan lain-lainnya, maka di Rehabati sudah kita sediakan dan insya Allah semua produknya belum kita rupiah. Dan saat ini yang lagi viral atau lagi booming adalah tentang kurma ajwa aliyah grade 1 plus atau 1 plus plus yang langsung rekomendasi daripada Nabi SAW untuk gangguan jin dan sihir dan racun ya, khususnya. Yang selanjutnya ada divisi multimedia yang meliput atau merekam dokumentasi daripada acara-acara yang diadakan oleh Rehabati Ketapang. Selanjutnya ada divisi muslimah, Bapak Ibu sekalian. Divisi muslimah ini yang mengkoordinir para umahat, para ibu-ibu atau para gadis ya, yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, untuk apa? Dibina rohaninya agar menjadi amra'atus shalihah, yaitu para wanita-wanita salihah insyaallah. Jadi ada 7 divisi aktif insyaallah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita seluruhnya dan ini bisa berkembang di kalangan masyarakat dan masyarakat pun bisa mengenal apa itu Rehabati. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sesuai tema kita pada hari ini, yaitu pembahasan tentang belenggu jin nasab. Bapak Ibu sekalian, yang saya ketahui penyakit masyarakat di Ketapang itu banyaknya adalah berkenaan dengan jin nasab atau orang Malaysia menyebutnya adalah jin saka. Kalau kita istilah medisnya menyebutnya adalah penyakit genetik atau penyakit keturunan. Ini banyak terjadi di Ketapang ya. Dan ini pun menjadi problematika di masyarakat pada saat ini. Kenapa Bu? Karena banyak Bapak Ibu sekalian yang mereka itu sakit tetapi mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka itu gangguan baik secara rohaninya maupun jasadiah ya. Jadi kita bisa tahu ya, pengalaman-pengalaman atau evaluasi kita selama ini dalam menterapi masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kalau ibu bapak datang ke Rehabati Ketapang, maka dalam kurun waktu 10 bulan ini, belum genap selama 1 tahun, kita telah hampir menterapi sebanyak 600 sampai 700 orang dalam periode tahun ini. Padahal tahun kemarin 2019 kita cuma menterapi orang itu paling banyaknya itu 200 orang saja. Sekarang sudah berkali-kali lipat betapa banyaknya gangguan di Ketapang ini Bapak Ibu sekalian, khususnya di tahun 2020. Ini menunjukkan bahwasanya syaitan laknatullah alaih ya, dan beserta jajarannya yang memerangi manusia itu tidak tinggal diam Bapak Ibu sekalian. Tidak tinggal diam. Kenapa? Karena yang berkaitan dengan jin nasab ini bersangkutan dengan orang-orang yang khususnya pada diri kita sendiri, efek daripada orang tua kita, kakek nenek kita yang mempunyai ilmu di masa hidupnya ya. Ataupun orang-orang tua kita yang masih hidup namun dia ini menurunkan atau mewariskan keilmuan mereka kepada cucu mereka seperti itu. Inilah jin nasab ya. Jadi kita harus mengenal dulu apa itu jin nasab, apa itu sihir dan apa itu ain, agar kita bisa membedakan. Dan untuk teman-teman ruqyah pun terkadang banyak masih belum bisa membedakan mana sihir, mana jin nasab dan mana ain. Ya. Saya berikan edukasinya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau berkaitan dengan jin nasab, awal mulanya ini bisa terjadi dikarenakan yang pertama, ya, kita bisa lihat jin keturunan itu yang pertama bisa melalui undangan ya, melalui diundang secara ritualisme, baik itu menuntut ilmu kesyirikan, ilmu hitam, susuk, ilmu kekebalan, pengasihan, atau istilahnya orang Ketapang menyebutnya guna-guna pelet ya, memiliki amalan ibadah yang tidak ada contohnya, sering didukun. Maka orang seperti ini sama juga dia telah mengundang bangsa jin untuk tinggal di dalam tubuhnya Bapak Ibu sekalian ya. Namun ciri karakteristik daripada jin nasab ini adalah penyakit
gangguan jin yang diturunkan oleh orang tuanya secara otomatis kepada anaknya. Kapan itu bisa tertular atau terturunkan kepada anaknya? Ketika kedua pasangan suami istri ini melakukan hubungan biologis, ya. Maka secara otomatis gangguan jin nasab itu pun akan turun, ya. Selanjutnya yang bisa menjadi penguat daripada jin nasab itu juga adalah dengan nafsu, ya. Nafsu, ya, baik berupa hasad, dendam, menamun, pendusta, dosa-dosa besar dan penyembah nafsu. Maka ini pun juga bisa menjadi karakteristik daripada jin nasab. Karena orang yang memiliki jin nasab itu pastinya dia ini akan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, ya. Memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa itu saja? Yang pertama adalah orang yang memiliki jin nasab, maka ciri yang pertama dia bisa menerawang atau bisa membaca karakter seseorang, kepribadian seseorang. Maka ini ciri-ciri daripada orang yang memiliki jin nasab, ya. Bisa baca karakter orang, bisa menerawang. Yang selanjutnya, orang memiliki jin nasab ini juga dia mampu untuk menjadikan apa yang diucapkannya itu atau dipandang oleh matanya menjadi suatu penyakit, ya. Menjadi suatu penyakit. Kalau dia melalui mata, maka dia ini disebut dengan penyakit ain, ya. Karena orang yang mempunyai jin nasab lebih cenderung bisa menularkan penyakit ain. Yang selanjutnya adalah kalau dia secara lisan, maka orang yang memiliki gangguan jin nasab ini, maka setiap ucapannya itu pasti dibantu oleh syaitan, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Kenapa bisa begitu? Karena biasanya orang yang memiliki gangguan syaitan, dia akan diberikan petunjuk atau ilham melalui mimpinya, ya. Dia mimpi, kemudian mimpinya menjadi nyata dan dia ceritakan kepada orang lain. Ataupun bisa jadi orang yang memiliki jin nasab ini pun dia bekerja sama dengan bangsa syaitan untuk apa? Untuk mengetahui masa depan, ya. Untuk mengetahui apa yang terjadi pada pasiennya dan segala macamnya. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah jin nasab. Jin nasab ini kalau secara rohaniah atau secara gaibnya adalah orang yang memiliki jin nasab pasti dia ini akan diganggu 7 macam titik, ya, yang ada di tubuhnya. Apa saja yang diganggu di 7 macam titik itu? Yang pertama, orang yang memiliki jin nasab pasti yang diganggu adalah indranya. Yang pertama apa? Indra penglihatan. Orang yang memiliki jin nasab rata-rata dia ini indigo, Bapak Ibu sekalian. Bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia normal. Bisa melihat bangsa jin, makhluk halus dan lain-lainnya. Yang kedua, titik selanjutnya yang ciri khas orang yang mengidap jin nasab selain di matanya adalah di lisannya, ya, di lisan yang tadi saya jelaskan. Yang ketiga ada di telinga, ada di telinganya. Biasanya orang yang memiliki jin nasab ini bisa mendengar bisikan-bisikan atau ucapan-ucapan yang tidak bisa kita dengarkan, yaitu dikarenakan yang ngomong ini atau yang berbicara itu adalah orang yang gaib atau jin seperti itu. Selain mata, terus indera perasa, kemudian telinga, yang diganggunya juga adalah indera penciuman, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang memiliki jin nasab, rata-rata dia itu bisa mencium aroma-aroma mistik. Contoh, seperti kalau datang ke suatu tempat yang angker atau tempat-tempat yang seram, maka dia akan mencium apa? Yang mencium bau kemenyan, yang mencium bau melati, yang mencium bau-bau busuk atau bau apalah banyak. Jadi indera penciumannya pun akan diganggu. Kemudian yang diganggu oleh jin nasab lainnya, ya, jin nasab itu yang diganggu adalah kepalanya, bagian otak. Ya. Orang yang memiliki jin nasab, maka ciri khas selanjutnya adalah kalau dia diganggu dari segi pikiran atau otak, maka orang ini akan sering pelupa. Kalau dia menghafal Quran, hafalannya hilang. Ya. Kalau dia ini
mengingat suatu apapun bentuknya, baik itu duniawi ataupun agama, maka dia akan cepat lupa. Itu udah ciri khas. Kalau dia di kepala, selain dia lupa daripada hafalan Qur'annya, dia pun menjadi pribadi yang linglung, orang yang tidak bisa menetapkan suatu komitmen yang pasti. Pasti dia akan menjadi pribadi yang was-was atau menjadi orang yang minderan, ya, atau suka galau akut seperti itu. Maka ini ciri khas daripada jin nasab, diganggu di kepalanya. Titik yang selanjutnya, ya, selain mata, indera perasa, telinga, pendengaran tadi, kemudian penciuman, terus kepala. Yang diganggu oleh jin nasab ini, tempat bersemayamnya biasanya ada di tengkuk, ya, ada di tengkuk daripada manusia. Biasanya kalau orang memiliki gangguan pada tengkuknya sampai ke belikatnya, ya, maka kita perlu pahami, ya, ada 7 titik tadi yang saya sebutkan itu menjadi tempat bersemayamnya jin nasab, ya, di belikat sampai tengkuk. Jadi kalau orang suka gangguan sakit di tengkuknya, belikatnya, seperti gejala orang asam urat, ya, asam urat, atau orang gangguan seperti kolesterol dan lain-lainnya, tetapi ketika dicek dicek ke dokteran tetapi tidak ada penyakitnya, maka ini adalah ciri khas daripada jin nasab. Kalau orang ini mengalami gangguan jin nasab, maka titik terakhirnya adalah di tulang ekor. Maka di tulang ekor itu, Bu, Bapak sekalian, tulang ekor sampai ke tulang belakangnya. Biasanya orang yang mengidap jin nasab ini menderita apa? Saraf kejepit. Ya. Kalau dia ini jin nasab, maka saraf kejepitnya atau berkaitan dengan pinggang ini, dia penyakitnya tidak kelihatan. Ya. Secara medis ibu dikatakan sehat, tapi ibu mengalami gejala saraf kejepit. Maka ini disebut dengan ciri khas daripada jin nasab. Jadi kalau jin nasab itu berbeda dengan sihir, Bapak Ibu sekalian. Kalau jin nasab gangguannya tidak terdeteksi oleh medis, ya, dan sifatnya pun itu tidak menjadi mutlak harus sakit. Kalau pendengaran, contoh, kalau orang jin nasab, kalau dia gangguan jin nasab, gangguan di telinganya seperti apa? Seperti orang yang berdengung telinganya, suka berdengung, atau telinganya itu kayak ada semut berjalan di dalam telinga, maka ini ciri khas daripada jin nasab. Tapi kalau sihir, Bapak Ibu sekalian, kalau dia masuk kepada sihir marit, maka yang diganggu pada telinganya itu bukan berdengung lagi, tapi langsung ditulikkan, langsung dibuat tuli. Kalau orang pada jin nasabnya, kalau jin nasab pada mata, orang yang gangguan jin nasab pada mata itu biasanya matanya buram seperti minus, ya, atau seperti katarak, apalagi yang berkaitan dengan mata. Kalau itu bagian daripada jin nasab. Tapi kalau sihir, Bapak Ibu sekalian, bukan dibuat buram lagi mata kita, tapi dibuat buta. Jadi kalau sihir itu buta, kalau jin nasab itu apa? Dibuat buram seperti itu. Kalau pada yang lainnya, contoh, ya. Contoh yang lainnya adalah kalau jin nasab, tadi kan ada saya singgung daripada belikat sampai tengkuk, dan ini kan bagian dada, ya kan? Kalau orang ini jin nasab, Bapak Ibu sekalian, biasanya dia ini mempunyai gejala, contoh, gejala jantung koroner, ataupun gejala asma di paru-parunya. Namun ketika dicekkan ke dokter, diagnosa dokter, tapi gangguannya tersebut tidak terdeteksi. Gejalanya ada tapi tidak ada di secara medis seperti itu. Maka ini adalah ciri khas daripada jin nasab. Beda dengan sihir. Kalau sihir marit, dia ini akan nampak pada apa? Tubuh kita. Ketika di-scan oleh dokter, maka kita pun akan menimbulkan gejala. Maka itu adalah sihir. Jadi kalau sihir itu nampak gejalanya, kalau jin nasab itu tidak nampak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kita harus mengenal, ya, ciri-ciri atau perbedaan antara sihir dan jin nasab. Oh, saya ini sakit apa ya? Atau pasien saya ini sakit apa ya? Jin nasab atau sihir? Ya.
Jangan lalu dikatakan orang yang contohnya adalah orang yang gangguan suami istri, ya, yang gangguan suami istri, dia ini yang suka emosian, baik itu suami atau istrinya, salah satu dari keduanya. Dia ini suka emosian, berlebihan, temperamental, ambisius, ya, dengan dunia, ambisian. Atau yang selanjutnya adalah paranoid, ketakutan berlebihan, Bapak Ibu sekalian. Maka orang seperti ini yang menyebabkan rumah tangganya itu goyah dikarenakan sifat yang berubah pada dirinya, maka belum tentu ini adalah merupakan sihir, ya. Belum tentu ini merupakan sihir. Bisa jadi yang diganggu atau dialaminya adalah jinazah, ya. Karena sihir itu kita perlu pahami, sihir adalah tembakan energi negatif yang ditujukan kepada ruang kolbu, ya. Kalau sihir ini dia akan membuat si penderitanya berubah sifatnya, ya, karena yang ditembakkan itu adalah energi negatif. Yang biasanya orang ini ramah, orang ini suka senyum, orang ini orangnya bagus dan lain-lainnya, nggak pernah marah, penyabar. Tapi kalau sudah energi negatif ditembakkan pada dirinya, yaitu sihir, maka otomatis dia akan berubah secara drastis. Yang awalnya penyabar, maka dia jadi pemarah, temperamental, ya, bahkan sampai main tangan, suka main tangan, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau jinazah, dia tidak menyebabkan sifat seseorang itu berubah. Hanya saja ketika jinazah itu ada pada dirinya, ada di diri si penderita, maka jinazah tersebut akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi daripada gaya hidupnya, ya. Karena orang yang punya jinazah ini pasti akan diganggu secara ruh ataupun secara fisik, Bapak Ibu sekalian. Contoh yang pernah terjadi di kasus di rehab hati adalah ketika seorang jamaah atau seorang pasien itu datang ketika di acara seperti ini, acara ruqyah massal, maka bawaannya itu apa? Orang yang memiliki jinazah di dalam dirinya. Mau datang rasa pusing, mau datang ke acara ini rasanya malas, tiba-tiba kayak sakit perut, tiba-tiba pengen kabur. Atau ketika sudah datang melihat materinya atau ruqyahnya, apa yang terjadi? Rasanya pengen marah, rasanya pengen apa lagi? Pengen caci maki peruqyahnya yang ada di depan, bahkan pengen ngusir peruqyahnya. Itu sudah biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang sedang mendengarkan materi ini ada rasa ngantuk, sedangkan ini masih pagi, masih fresh, Bapak Ibu sekalian, yang membuat ngantuk itu adalah syaitan, jin nasab, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada dengarkan materi ini sambil tidur, jin nasab Bapak Ibu sekalian. Karena jin nasab itu dia tidak mau menerima makanan rohani, tidak mau menerima makanan hati. Lihat saja orang-orang yang ketika dia ini kena gangguan jin nasab, ya, maka biasanya orang yang jin nasab ini juga banyak sekali faktornya selain daripada diturunkan daripada orang tuanya, ya. Yang selanjutnya karena dia menuntut ilmu, ya. Yang ketiga, Bu, Bapak Ibu sekalian, yang saya akan beritahukan kepada Ibu, Bapak, bahwasanya jin nasab itu bisa melalui pusaka-pusaka atau jimat-jimat, barang keturunan atau warisan-warisan keturunan. Contoh, saya memberikan memberikan keris keturunan. Ini nak, pegang ya untuk penjaga kamu. Ini nak, saya berikan kamu amalan dari buku ini, diamalkan ya. Tapi amalannya itu tidak sesuai sunnah, Bapak Ibu sekalian. Maka yang seperti inilah gawat, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di rumahnya memiliki raja, jimat-jimat, pusaka-pusaka yang saat ini atau dipegang saat ini di dalam dompetnya, di dalam tasnya, ya, atau pernah dipasang di badannya, maka tolong Bapak Ibu sekalian berikan ke panitia yang ada di sini agar itu dimusnahkan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Salah satu penghalang kesembuhan seseorang yang menjadi
yang terkena penyakit jin nasab ini, maka orang ini tidak akan pernah bisa sembuh kalau masih ada penghalangnya, yaitu jimat. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruqa wa tama'imati wala syirk." Sesungguhnya ruqyah yang syirik, yaitu jampi-jampi yang syirik, kemudian at-tama'im, jimat-jimat, at-tiwalah, sihir, itu adalah perbuatan syirik. Maka ibu bapak sekalian, berikan, jangan disimpan seperti itu, ya, kumpulkan aja. Ya, saya pernah dapatkan benda pusaka itu seperti pedang. Jadi pedang itu pedang keturunan Bapak Ibu sekalian. Saya pernah dapatkan itu di mana? Di Palang Pista Bapak Ibu sekalian, di Kalinilam. Jadi ada seorang ibu-ibu yang orang tuanya ini sudah meninggal. Ya, dia ini mantan dukun nih Bapak Ibu sekalian. Dia ini tobat. Maka dia berikan saya itu sebuah pedang atau mandau. Bapaknya ini TNI, almarhum bapaknya ini adalah TNI. Jadi pedang yang diturunkan kepada dia sebagai ilmu kepada anaknya ini, pedangnya saja ada bekas darah Bapak Ibu sekalian. Bekas darah apa? Bekas darah untuk menyembelih orang. Tidak pernah dicuci Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan itulah menjadi sebab kekuatan pada jin nasabnya. Karena makanan yang diberikan kepada jin nasab tersebut adalah berupa darah. Jadi kalau mandikan pedangnya itu dengan apa? Darah ayam, dikasih darah terus. Padahal dulunya pedang itu digunakan untuk apa? Menyembelih orang waktu itu, perang pada saat itu. Ya. Kita bisa contohkan, ada contoh enggak? Contoh jimat itu. Oh, ini ada. Nah, ini contoh jimat Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat. Ya. Ini akar-akar ya. Biasanya ini kalau yang bentuk jimatnya seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini terkadang digantung-gantung ya di pojokan-pojokan rumah ataupun bisa ditanam. Yang penting ini ada di penjuru rumah. Kemudian kalau yang seperti ini ya, ini berupa raja Bapak Ibu sekalian, berupa raja yang tulisan ya. Mungkin Ustaz Sandi bisa bukakan ya. Bisa bukakan contohnya. Ini merupakan raja Bapak Ibu sekalian. Raja itu tulisan-tulisan Arab yang Bapak Ibu sekalian nggak ngerti. Bahkan ketika seorang ustaz membaca bacaan Arabnya juga itu tidak memiliki makna. Karena apa? Karena setiap ada huruf-huruf yang dirangkai oleh bangsa dukun itu berkaitan untuk memanggil bangsa syaitan. Biasanya ifrit Bapak Ibu sekalian. Ya, ini contoh yang lainnya. Ya. Ini adalah raja. Ya. Lihat angka-angka di sini. Ini adalah ciri khas perdukunan Bapak Ibu sekalian ya. Yang tulisan-tulisan angka angka-angka dalam bahasa Arab ini ada maksud tujuan tertentu Bapak Ibu sekalian. Jadi enggak mesti kayak enggak ada apa-apanya, padahal ini ada maksud tujuannya Bapak Ibu. Setiap tulisan, setiap daripada bentuk-bentuk seperti bintang dan lainnya itu ada memiliki maksud dan tujuan, dan tidak lain dan tidak bukan itu adalah untuk memanggil bangsa syaitan ya. Kalau ada bentuk-bentuk di rumahnya yang diikat dengan kain-kain kuning, kain merah, kain hitam, itu ditanam atau digantung atau dipusakakan, maka itu menjadi sebuah jimat ya. Ini juga bisa kita lihat Bu, yang bentukannya lingkaran ya. Ini ada berupa tulisan ya. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah contoh daripada jimat ya. Ini jimat yang secara nyata Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada keris kecil sekali ya. Biasanya ini adalah keris pusaka yang diturunkan oleh orang-orang tua kepada anaknya, dan inilah menjadi sebab daripada jenazah ya. Di sini pun ada lebih banyak lagi contohnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi contoh-contoh jimat yang menyebabkan orang itu jin nasab banyak sekali. Dan ini pun Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau membaca materi ini untuk di rumah, untuk mengenal apa itu sihir, apa itu ain, apa itu jin nasab, dan cara pengobatannya, baik secara medis ataupun non medis, Bapak Ibu sekalian boleh minta materi ini ke panitia Bapak Ibu sekalian ya. Nah,
Kita bisa lihat nih Bu, ada contohnya seperti ini. Nah, ya, contohnya seperti ini juga. Kemudian ada bentuk pusaka. Ya. Kalau yang ini, yang ada kain hitam ini, Bapak Ibu sekalian, ini biasanya ciri khas orang-orang yang memiliki ilmu tenaga dalam atau ilmu kebal, kekebalan, ilmu batin. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam.